hewannya main hujan teman-teman. Tapi kalau kita main hujan, pasti dimarahin ya teman-teman. Kalau gajah jantan memiliki gading, sementara gajah betina memiliki gading yang pendek atau bahkan tidak ada. Hai teman-teman, kali ini kita ada di Taman Safari Bogor. Kita disambut hujan, jadi tambah adem suasananya. Anda dapat memesan tiket Taman Safari Bogor secara online melalui laman resminya, atau bisa membeli tiket secara offline langsung di loket Taman Safari Bogor. Ini kita sedang antri untuk masuk ke area taman safarinya teman-teman. Di sini kita tukar etiket kita di loket. Tiketnya hanya berlaku untuk 1 kali kunjungan ya teman-teman. Mau safari journey. Wow, ada flamingo. Flamingo adalah satwa menawan yang dikenal karena penampilannya yang khas, dengan warna merah jambu dan sikapnya yang anggun. Kirain hewannya tidur, ternyata hewannya main hujan teman-teman. Tapi kalau kita main hujan, pasti dimarahin ya teman-teman. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah gajah Asia yang berasal dari Pulau Sumatera. Hewan ini merupakan mamalia asli pulau tersebut dan kini populasinya tersebar di beberapa provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Gajah Sumatera memiliki ciri-ciri tubuhnya lebih kecil dari gajah Asia lainnya. Tingginya 2-3 meter dengan berat 3-5 ton. Perbedaan gajah jantan dan betina ada pada gadingnya. Kalau gajah jantan memiliki gading, sementara gajah betina memiliki gading yang pendek atau bahkan tidak ada. Selanjutnya ada kuda Nil. Kuda Nil adalah mamalia darat terbesar kedua setelah gajah. Kuda Nil berasal dari Afrika Sub-Sahara dan biasanya menghuni sungai, danau, dan rawa bakau. Kuda Nil memiliki tubuh besar dan kekar, kepalanya besar dan mulutnya lebar, serta gading yang tajam. Dapat berlari cepat, menghabiskan banyak waktu di air, dan memiliki kemampuan khusus untuk menutup lubang hidung dan telinga saat menyelam. Kuda Nil termasuk hewan herbivora yang sebagian besar makan rumput, namun mereka juga bisa memakan daun, tunas kecil, akar, dan buah-buahan yang ditemukan di sekitar sungai dan rawa tempat mereka tinggal. Selanjutnya, terpantau ada unta di sana, teman-teman. Unta adalah hewan mamalia yang memiliki 1 atau 2 punuk. Punuk unta berfungsi utama untuk menyimpan cadangan lemak. Selanjutnya, kita memasuki
Area satwa buas, teman-teman. Saat memasuki area ini, terdapat gerbang besar yang berfungsi untuk membatasi jalur dari zona lain dan membuka serta menutup secara otomatis untuk memastikan keamanan pengunjung saat berada di dekat satwa buas tersebut. Selama berada di area ini, pengunjung dilarang keras membuka kaca mobil untuk menjaga keamanan diri dan satwa. Petugas juga akan berjaga di beberapa titik di zona ini. Kita akan berkesempatan melihat langsung satwa seperti singa dan harimau yang berkeliaran bebas. Ini kita berada di area singa, teman-teman. Singa adalah raja hutan. Disebut raja hutan bukan karena ia hidup di hutan, melainkan karena kekuatan, keberanian, dan dominasinya sebagai predator puncak di habitatnya, yaitu padang rumput. Singa memiliki cakar yang tajam dan dapat ditarik ke dalam tubuh untuk melindungi dan menyembunyikan diri. Dengan panjang hingga 3,8 cm, singa memiliki gigi taring yang sangat besar dan tajam untuk merobek daging, serta rahang yang kuat untuk mencabik mangsa. Yang membedakan singa jantan dan betina ada pada surainya. Singa jantan memiliki surai lebat di sekeliling leher dan kepala mereka, yang warnanya bervariasi dari pirang hingga hitam. Sedangkan singa betina tidak memiliki surai. Ini singanya lagi pada berteduh, teman-teman. Kelihatannya dia mager sekali ya, teman-teman. Wow, ini seram sekali. Singanya lagi ngelamun. Kira-kira lagi mikirin apa ya, teman-teman? Ini bangunan ada kolongnya, teman-teman. Banyak singa juga di situ. Mungkin ini kamar singa ya, teman-teman. Selanjutnya kita ada di area harimau. Di sini lebih parah, teman-teman. Bukannya mager lagi hewannya, tapi malah pada tidur. Berarti kalau yang hujan tidur kayak harimau dong, teman-teman. Selanjutnya ada badak. Badak adalah mamalia darat yang sangat besar. Semua spesies badak adalah pemakan tumbuhan yang mengonsumsi rumput, dedaunan, buah, dan ranting. Tergantung spesiesnya. Ciri khas badak adalah adanya 1 atau 2 cula tanduk di hidung yang terbuat dari keratin, bahan yang sama dengan rambut dan kuku manusia. Kulit badak sangat tebal dan sering berlipat-lipat, menyerupai mantel metal atau lapisan pelindung. Badak memiliki pendengaran dan penciuman yang sangat tajam, namun penglihatannya buruk.
mobil yang nantinya akan berdiri tepat di hadapan Anda. Bagaimana seluruh mereka sedang mengintai, muncul, menangkap, bahkan sampai menikmati hasil perburuannya. Dan di sini bersama saya Rafa ditemani dengan kedua rekan saya, ada Mbak Rani dan Mas Irfan Brahma. Boleh undang semua tepuk tangannya dulu. Dan tentunya penanya kami akan bermain dulu dari satu presentasi kami akan mempersembahkan Anda dalam presentasi ini. Maka persiapan diri Anda mulai dari sekarang. Satu hal yang ingin saya tanyakan, are you ready? Mantap. Dan tanpa Anda sadari, beberapa pasangan berbangsa sudah mulai mengintai Anda. Dari arah belakang Anda, samping kiri, samping kanan, bagian jauh dalam pertandingan ada di atas sana. Dan bisa Anda lihat. Sini aja lautnya tadi. Ih, serem banget. Wow, yang nyaris pakai tepuk tangannya dulu. Berat ya itu ya. Ini adalah mangsa dari jenis orang walaupun putih ataupun white brown single yang memiliki nama lain kalian terus berproses dari jenis kalian terus. Satu yang satu ini dijuluki sebagai mesin terbang hidup. Tak heran dengan pertama sayap 1,5 meter hingga mereka mampu terbang dengan kecepatan 115 km per jam. Dan untuk mengawali penerbangan yang pertama, belum masih sebanyak tepuk tangannya lagi. Dong siapa? Karena apa sih? Sok, sama serep ini. Jadi apa sih? Dan para pengunjung apabila musim berkembang di atas indah, mereka memasarkan yang cukup tinggi yang tidak jauh dari perairan dengan menggunakan setumpukan ranting dan pohon kering dan dedaunan sebagai bahan sarangnya. Dan tentunya ia sangat memprotek sarangnya dari berbagai macam gangguan. Anda lihat di sebelah penurunan ada itu merupakan sarang dari buntu angsa. Mas Bude akan mengganggu sarang tersebut. Kita akan lihat bagaimana respon sang pemilik sarang. Apakah ia akan menghadap begitu saja atau sebaliknya? Dan bisa Anda lihat. Marah dia marah karena dia belajar. Jangan juga sakit hati, awas. Dan tentunya ia tidak akan diam begitu saja. Dan setelah sarang yang sama, dia memang melanjutkan perburuannya, yaitu memberikan ada di atas permukaan air. Here we go and action. Belum lagi sekolah tepuk tangannya lagi. Pinter banget sih. Disuruh kerja. Para pengunjung bisa melihat bagaimana kepiawaian rektor yang satu ini dalam berbulikan yang ada di atas permukaan air. Masih dari jenis yang sama, burung pemangsa dari jenis orang walaupun putih ataupun white brown single merupakan salah satu rektor terbesar yang ada di Indonesia yang sering kita jumpai di daerah Sunda besar seperti Kalimantan dan Sumatera. Namun untuk daerah Jawa dan Bali sudah jarang ditemukan. Bahkan rektor yang saat ini tidak hanya tersebar luas di Indonesia saja. Mereka sudah tersebar luas hingga ke Bombay, India, Filipina, Malaysia, bahkan tersebar luas hingga ke Australia. Dan jangan lupa ini dia salah satu rektor terbesar yang ada di Indonesia, The White Golden Seagull. Belum kasih